Tengku Adi Fitrian, atau yang lebih dikenal dengan nama Tompi, adalah seorang penyanyi, dokter, dan fotografer yang berbakat. Lahir pada 22 September 1978 di Lok Sumawe, Aceh, Tompi dikenal sebagai salah satu musisi jazz terkemuka di Indonesia, sekaligus seorang dokter bedah plastik. Perjalanannya yang unik ini menjadinya sosok inspiratif yang mampu menggabungkan passion di dunia seni dan profesi di bidang medis. Tompi adalah anak dari pasangan Tengku M. Siddiq dan Fauziah Agani. Ia menunjukkan minat pada dunia seni sejak kecil, terutama pada bidang musik. Namun didorong oleh cita-cita dan dukungan keluarga, ia memilih untuk menekuni bidang kedokteran. Pendidikan yang diambil penyanyi jazz terkenal di Indonesia ini tidak main-main. Alih-alih mengambil pendidikan dalam bidang seni, Tompi justru mengenyam pendidikan di ranah kesehatan. Tompi menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, di mana ia menyelesaikan spesialisasi di bidang bedah plastik. Kemudian setelah itu, ia meneruskan pekerjaannya sebagai dokter bedah plastik, dan Tompi pun telah memiliki klinik kecantikan bernama Better Clinic yang menangani berbagai layanan estetika. Terlepas dari profesinya sebagai seorang dokter, Tompi memulai perjalanan musiknya sebagai penyanyi jazz. Ia memiliki suara khas yang memadukan teknik vokal unik dan emosi yang mendalam. Debut dan kesuksesan Tompi pertama kali dikenal luas setelah bergabung dengan grup Trio Lestari bersama Glenn Fredly dan Sandy Sandoro. Trio ini mengusung musik jazz dan soul dengan lirik yang penuh makna. Tak hanya itu, solo karir Tompi juga merilis sejumlah album solo, di antaranya album T pada tahun 2005, Soulful Ramadan pada tahun 2006, Romansa di tahun 2018, dan Melepas Langkah pada tahun 2023. Selain musik, Tompi juga mendalami dunia fotografi. Ia dikenal sebagai fotografer profesional dengan gaya visual yang khas, seringkali berfokus pada potret dan landscape. Tompi aktif menggelar pameran fotografi dan menerbitkan karya-karyanya di berbagai media. Ia juga menggunakan keahliannya untuk mendokumentasikan momen-momen penting termasuk isu-isu sosial. Tompi telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya di bidang musik, seni, dan kedokteran. Dedikasinya di berbagai bidang membuatnya menjadi salah satu figur yang dihormati di Indonesia. Baru-baru ini, publik ramai membicarakan cuitan Dr. Tompi di media sosial terkait penggunaan mobil pejabat yang dikawal polisi dengan strobo. Dalam unggahannya, Tompi memberikan pandangan soal pengawalan tersebut. Menurutnya, pengawalan mobil pejabat seperti menteri, wakil presiden, atau gubernur masih bisa dimaklumi jika bertujuan untuk mendukung agenda kenegaraan. Tompi merasa selama pengawalan dilakukan untuk keperluan tugas negara, hal itu cukup wajar. Tompi menulis, "Saya kurang paham dengan orang yang mengeluhkan pejabat dengan penggunaan pengawalan untuk membuka jalan. Kalau dilakukan untuk melaksanakan tugas negara, rasanya itu wajar." Ia melanjutkan, "Agenda mereka sangat banyak. Tanpa pengawalan seperti itu, waktu mereka bisa habis di jalan. Tentu berbeda kalau itu untuk urusan pribadi, seperti untuk bersantai atau karaoke. Kalau mereka terlambat sampai ke lokasi tugas, justru nanti ada kritik lain soal pejabat yang suka terlambat," tulisnya di akun X pribadinya. Tompi dulunya juga sempat merasa kesal dengan hal semacam itu. Namun setelah merenung, Tompi mengaku lebih memilih memberi jalan untuk pejabat agar mereka bisa segera bekerja dengan baik. Ia mengaku bahwa dulu ia juga sempat kesal jika ada mobil pejabat yang lewat di jalan dengan penuh pengawalan serta mengharuskan pengendara lain mengalah. Namun ia juga menambahkan bahwa tidak ada salahnya jika dirinya maupun pengguna jalan lain untuk mengalah dan membukakan jalan untuk mobil pejabat. Namun dengan catatan untuk tugas negara. Jika bukan untuk hal penting untuk negara, maka publik dan masyarakat baru sah-sah saja untuk mengkritiknya. Pernyataan tersebut langsung mendapat berbagai tanggapan dari netizen, dengan banyak yang memberi kritik atau dukungan terhadap pandangan Tompi. Sebuah pernyataan yang memancing perdebatan, namun juga membuka ruang untuk diskusi tentang peran pejabat dan pengawalan di tengah aktivitas kenegaraan. Pernyataan Dr. Tompi itu dikeluarkan karena beberapa waktu lalu sempat ramai mobil berplat nomor RI 36
lewat di tengah kemacetan Jakarta dengan pengawalan ketat, membelah kemacetan sehingga membuat banyak pengendara lain untuk mengalah. Banyak warganet yang mencari tahu siapakah utusan presiden yang menaiki mobil RI36 tersebut. Misteri pemilik mobil dinas berplat nomor RI36 yang sempat viral di media sosial karena insiden pengawalan arogan akhirnya terungkap. Ternyata, mobil Lexus tersebut adalah mobil yang digunakan oleh Raffi Ahmad untuk keperluan dinas kenegaraan. Dengan penjelasan ini, akhirnya banyak pernyataan tentang insiden tersebut yang mulai terjawab. Atas unggahan tersebutlah, Dr. Tompi mengemukakan pendapatnya di media sosial X dan mendapatkan beberapa tanggapan dari warganet. Terlepas dari tanggapannya mengenai mobil Burst Turbo yang mendapat pengawalan dan membuat pengendara lain harus mengalah, Dr. Tompi dengan kesuksesannya adalah sosok yang sederhana dan rendah hati. Dia sering mengingatkan kita untuk mengejar mimpi tanpa harus meninggalkan tanggung jawab. Baginya, seni adalah cinta untuk menyentuh hati banyak orang, sementara profesinya sebagai dokter adalah cara untuk membantu sesama secara nyata.